Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku. Hi Church, welcome to FLC Online Service. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara hari ini. Dan selamat datang juga di bulan November 2022. Tidak terasa 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Dan saya berdoa agar saudara hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat dalam segala sesuatu apapun. Walaupun hari ini kita masih ada pergumulan dalam setiap kehidupan kita, saya mau kasih tahu saudara bahwa jangan menyerah karena ada harapan dan juga ada kekuatan bersama dengan Yesus. Nah, di sepanjang bulan November ini kembali kita akan belajar satu tema baru, yaitu bicara tentang excellence atau keunggulan. Dan saya percaya bahwa ini yang kita perlukan sebelum kita mengakhiri tahun 2022 dan mempersiapkan diri kita untuk memulai di tahun 2023. Saya berdoa agar saudara dalam keadaan yang semangat untuk belajar di sepanjang bulan ini, agar saudara benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Nah, di awal minggu ini kembali saya ingatkan bahwa kita akan menerima perjamuan kudus. Saya berharap saudara juga mempersiapkan setiap perjamuan saudara. Saudara bisa mempersiapkan roti atau snack dan juga anggur atau minuman rasa lainnya, agar kita bisa merayakan kebaikan Tuhan di awal bulan ini dengan kemenangan yang baru yang Tuhan selalu berikan buat setiap kehidupan kita. Saat ini siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhembus.
karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur, kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang terus memerintah, memelihara kehidupan kami selama-lamanya. Engkau setia Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Jemaat untuk sama-sama nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, nyatakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, ya. Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Nyatakan lebih dari hari
Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali setiap keluarga FLC di online Sunday Service hari ini, minggu pertama bulan November. Saya percaya sejauh ini kita menikmati berkat Tuhan. Tidak pernah lupa saya berterima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bekerja sungguh-sungguh sehingga bisa menyiapkan untuk online Sunday Service setiap minggu berjalan baik dan kita diberkati. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Yes, firman Tuhan itu sangat penting. Hidup kita perlu firman Tuhan tiap hari lebih daripada apapun. Dan kita mengucap syukur untuk setiap tema yang dititipkan tiap bulan di FLC. Kita belajar banyak hampir di sepanjang 1 tahun ini. Bahkan tema besar gereja FLC tahun ini adalah different, menjadi berbeda. Nah, di bulan ke-11 ini, di penghujung tahun ini kita nanti belajar di mana Tuhan titipkan satu tema di sepanjang November. Tiap minggu kita akan belajar, yaitu excellent. Excellent artinya apa sih? Bagus sekali. Yes, bagus sekali. Nah, sebelum kita lanjut, dimanapun Anda berada, tunduk kepala, kita doa dulu yuk sama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak sebab seluruh hidup kami adalah anugerah-Mu. Hamba berdoa bahwa setiap keluarga hamba dimanapun saat ini mereka ada beribadah di online Sunday Service ini. Hamba mohon Tuhan Yesus, Roh Kudus yang baik, jamah lawat hati, jamah lawat setiap kehidupan, sehingga benar-benar lewat firman-Mu kami disempurnakan, sehingga kami terus berjalan di dalam waktu kehendak-Mu. Kami tidak tersesat, nggak nyimpang kanan atau ke kiri, tapi kami setia kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Juru Selamat kami sampai selama-lamanya. Berbicaralah kepada kami supaya kami benar-benar patuh, bersemangat, tidak berhenti untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Nah, bulan November kita bicara yaitu excellent. Excellent artinya bagus sekali. Ini satu kebenaran yang penting buat kita percaya. Itu sebabnya dengan iman saya mau katakan kepada semua keluarga FLC, setiap pribadi FLC dimanapun Anda berada, dengar baik. Saya sebagai gembala ingin katakan, hidupmu dalam Tuhan bagus sekali. Bahkan saat ini kondisi apapun yang lagi diproses di hidupmu, engkau sedang alami, ada sesuatu yang engkau lagi usahakan, lagi engkau perjuangkan, dengar baik. Saya sebagai gembala katakan, terus lakukan yang terbaik. Jangan berhenti, jangan menyerah, karena hidupmu sejauh ini dalam Tuhan Yesus bagus sekali. Excellent. Yes. Kita belajar banyak nanti, termasuk dari hari ini, tentang arti hidup excellent atau hidup yang bagus sekali. Karena kata bagus sekali, kata excellent bukan cuman sekedar kata-kata, bukan cuma kiasan ucapan, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, termasuk diri saya percaya hidup saya, perjalanan iman hidup saya sampai hari ini itu excellent dalam Tuhan, bagus sekali. Di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak mudah, banyaknya proses perjalanan iman, tekanan, pergumulan kita semua, kita harus belajar percaya. Jika kita masih punya kesempatan kehidupan, bahkan tetap bisa melakukan kegiatan aktivitas, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Waktu yang kita punya milik Tuhan. Kesempatan perbuatan demi perbuatan, bahkan bukan hanya kita bisa berbuat, tapi dalam hidup ini kita juga mendapatkan hasil, menerima impact, ada respon yang kita peroleh. Itu juga semuanya karena Tuhan. Itulah kenapa saya berdoa biarlah sepanjang bulan ini, termasuk minggu ini, kita bisa pahami, resapi hidup kita. Sehingga di penghujung tahun, keluarga FLC tidak menyerah. Di penghujung tahun, keluarga FLC tidak mundur, tidak lempar tanggung jawab, tidak menyalahkan apapun, tapi terus giat dengan kehidupan yang kita punya. Bahkan terus tidak berhenti mengandalkan Tuhan. Nah, dia
Kitab satu contoh teladan yang baik banget tentang hidupnya itu bagus sekali. Hidupnya itu excellent. Nggak asing buat kita, satu nama Daniel. Yes, Daniel. He's a very wonderful person. Not only a wonderful, but he is excellent. Hidupnya tuh bagus sekali. Saking bagusnya hidupnya itu disukai. Saking bagusnya itu hidupnya dikagumi. Waktu seseorang bisa hidupnya dikagumi, disukai oleh orang lain, maka orang lain itu akan tercipta di hati, di pikirannya untuk bisa memberi balas, memberi respon. Bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik yang dia bisa berikan oleh karena ada seseorang yang hidupnya excellent. Dan saya percaya, bukankah itu teladan dari Yesus sendiri? Dia bukan hanya yang terbaik, tetapi He is God, He is Jesus, He is perfect. Dia sempurna karena dia serahkan bahkan bukan hanya kehidupannya, tapi seluruh kehidupan, bahkan nyawanya sendiri di kayu salib buat kita. He not just excellent, He is perfect. Tapi kita nggak bisa sempurna karena hanya Dia yang sempurna. But what we can do, apa yang bisa kita lakukan. Termasuk hari ini. Even waktu saudara berdoa, waktu saudara memuji, menyembah Tuhan. Waktu saudara mendengar firman Tuhan. Bahkan waktu saudara bisa menabur, memberi. Bahkan nggak hanya hari ini ibadah. Tapi saya yakin, kita percaya. Kehidupan kita tiap hari adalah ibadah kepada Tuhan. Di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di community, di hobi kita, di lifestyle kita. Kita harus bisa excellent. Kita harus bisa melakukan perbuatan, aktivitas yang excellent, yang baik, yang bagus, bahkan yang benar. Itu yang Daniel miliki. Karakter sifat excellent yang kita bisa belajar dari seorang Daniel. Di mana Daniel 6 ayat 3 dan 4 berkata. Kalau kita lihat firman Tuhan luar biasa nih. Membawahi ya satu kerajaan Babel yang begitu besar dan sangat powerful zaman itu. Dan ternyata luar biasa sih Tuhan. Tuhan tempatkan Daniel menjadi teladan semangat buat kita untuk kita bisa percaya kita bisa punya hidup yang terbaik, hidup yang bagus sekali. Di tengah-tengah kerajaan yang besar, Tuhan izinkan dalam proses perjalanan iman dia sisipkan seorang teladan Daniel, di mana ayat 3 berkata, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah kepada 3 orang itu, termasuk si Daniel. Kita bilang, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja nggak dirugikan. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena mempunyai, perhatikan, roh yang luar biasa. Rohnya bukan Roh Kudus tetapi pneuma, inner spirit, roh dalam batin hati. Jadi Daniel itu bagian dalam kehidupannya itu bagus banget, excellent. Roh yang luar biasa, kata luar biasa di sini terjemahan aslinya itu apa? Unggul, spesial. Jadi ada yang istimewa dari Daniel. Dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Wah, hebat banget. Kalau hidupmu bisa disukai. Kalau hidupmu bisa dikagumi. Karena hidup disukai, hidup dikagumi nggak cuma bisa bilang, oh ya udah terserah apa yang Tuhan mau, terserah Tuhan mau ngapain aja deh, kita nunggu nanti kita kerjain. No. Hidup dikagumi. Hidup yang disukai itu juga harus intentionally, dengan sengaja dihidupi, diusahakan, dilakukan oleh diri kita sendiri. Makanya penting untuk mengerti dasar ini bahwa firman ini sepanjang 1 bulan ini akan memberi saudara gairah semangat untuk tidak menyerah, bahwa 2022 tetap akan menjadi the best year, hidup dan tahun terbaik untuk kita semua. So, what we need to do? Keep going, moving forward, do something, don't stop doing it. Just do it. Kenapa? Because the best is yet to come.
Kalau saudara percaya, saudara nggak males, nggak ogah-ogahan, saudara mau serius, saudara mau belajar lebih fokus, disiplin, bangun komitmen, saudara mau tetap tekun, ada daya juang, jangan kaget. Yang terbaik tidak akan pernah terlambat. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau akan melihat perjalanan hidup imanmu termasuk di akhir tahun ini. Pasti excellent, pasti bagus sekali. Dan itu yang Daniel alami. Kalau kita baca sendiri, nggak mungkin lah. Gimana caranya? Nggak ada DNA keturunan apa blue blood, darah biru, nggak ada. Logikanya tuh dia nggak mewarisi kehidupan DNA darah daging kerajaan. Nggak ada yang keluarganya tuh raja atau keturunan kerajaan, nggak ada sama sekali. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu di Daniel 5 ayat 12. Daniel 5 ayat 12 katakan apa? Karena pada orang itu terdapat roh, diulang lagi, roh, inner spirit, pneuma, yang luar biasa, yang unggul. Dan pengetahuan, dan akal budi. Sehingga dalam perjalanannya Daniel, it's not about him actually. It's always about God. Termasuk hidup kita hari ini sih, bener gak sih? Se-futuristik, sepedenya, seconfidentnya, seyakinnya kita melihat, bercermin, menilai, menggambar diri kita itu apa atau siapa. Jangan lupa, our life, hidup kita belong to Jesus. Belong to Jesus. Makanya seharusnya actually, apapun impianmu, apapun yang kau capai sejauh ini, whatever your achievement, actually itu milik Yesus. All the glory harus kepada Tuhan, kemuliaannya harus kepada Tuhan. So kalau engkau di akhir tahun ini merasa, oh kamu atau saya merasa hebat, kuat, no, perhatikan, it's not about hebat, kuat, it's about hidup yang excellent, di mana kita tahu actually dalam hidup yang bagus bukan tentang kita, karena kitanya sendiri banyak kurangnya, penuh keterbatasan, tapi hidup kita bisa jadi excellent, bagus sekali, disukai, menjadi kekaguman, and have a best impact, great impact, impactnya besar, itu karena Tuhan yang ada di dalam kita. So jangan lupa itu. Itulah kenapa sampai Daniel yang mungkin tidak dianggap, disepelekan, bisa menerangkan banyak mimpi bagi raja, yang buat raja mimpi-mimpi yang dialami itu bikin pusing. Tapi Daniel diutus Tuhan. Alkitab bilang Daniel 5 ayat 12, dia sanggup dipakai Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, bahkan menguraikan kekusutan mimpi dari raja. Luar biasa. Yang dimaksud di sini adalah hidup yang unggul. So saya berdoa, kita nggak bicara tentang hidup yang sempurna, tapi kita belajar bisa melihat, percaya dan mengalami bahwa kehidupan kita bisa unggul bersama Tuhan. Bisa disukai, bisa dikagumi. Dan apa? Memberi impact. Membuat seseorang itu hidupnya mengalami perubahan. Ada sesuatu yang orang lain di hidupnya bisa rasakan karena kehadiran kita. Karena kenal sama kita. Karena bekerja bareng kita. Punya hobi bareng kita. Di teman pelayanan kita. Hidup kita selalu bukan hanya menginspirasi, tapi memberi gairah dan teladan. Daniel salah satu teladan yang luar biasa, dan kita bisa belajar dari kisah Daniel beberapa hal yang kita juga bisa miliki, karakter-karakter yang Daniel ternyata Tuhan izinkan dalam kehidupannya menjadi pemimpin yang luar biasa, dipakai Tuhan. Nah, kita bisa mencontohkan nilai karakter kehidupan dari Daniel yang bisa kita coba teladani juga. Dan akhirnya kita bisa punya pathway, kita bisa punya jejak, pola yang sama seperti Daniel. Dan kita mesti percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat, asal kita mau. So this is the time, hari ini, waktu yang terbaik untuk saudara melihat kuasa Tuhan yang hebat benar-benar bekerja di kehidupanmu. Terlepas dari apa yang kau lagi doakan, terlepas dari mujizat apa yang kau lagi butuhkan, di dalam Tuhan gak pernah ada yang kebetulan. It start from your own life. Selalu dimulai dari dirimu sendiri.
Yang pertama, karakter yang kita bisa belajar dari Daniel adalah kesetiaan. Waduh, gak bakal bisa punya hidup excellent. Susah bisa punya hidup yang dinilai itu bagus kalau gak punya kesetiaan. Tanpa kesetiaan, tidak ada kekaguman, tidak ada kebanggaan, tidak ada kesukaan. Ketidaksetiaan, bahkan hal-hal yang negatif terkait dari hidup yang tidak setia akan selalu menciptakan kekecewaan bagi orang lain. Daniel 6 ayat 5 dikatakan begini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Karena pada sirik, pada gak suka. So mereka cari cara untuk merusak Daniel, mengganggu Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab, perhatikan tuh Daniel 6 ayat 5, sebab ia setia. Dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Salah satu hal yang membuat Daniel luar biasa, atau tadi kata luar biasa itu terjemahan aslinya adalah unggul, karena dia setia. Grounded in loyalty. Setia. Fondasinya adalah setia. Setia means you have faith. Anda punya iman, percaya. Berbahagialah Anda yang percaya tetapi tidak melihat. That is faith. That is loyalty. Itu yang perlu dibangun dan itu harus dibangun dan dijaga, karena dunia ini akan selalu coba merebut kesetiaan dari saudara supaya kita nggak setia. Waktu kita menjadi tidak setia, kita akan menjadi manusia yang tidak akan kuat dan akan penuh dengan kebingungan. Why? Karena kita akan melihat segala sesuatu yang menjadi tidak cocok, tidak match dengan hidup kita. Bukan karena dunia ini salah, tapi seringkali kedagingan, tipu daya si jahat merusak konsep percaya hidup kita. Dan nanti kita bingung sendiri dengan apa yang kita jalani. Kesetiaanlah yang membuat Daniel unggul. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, waduh, siapakah yang menemukan? A lot of nice persons, but it's very rare untuk menemukan orang yang setia. Sampai di penghujung tahun ini tanpa terasa, kita nggak usah melihat atau berpikir untuk menyalahkan atau menuduh orang lain. Tapi mari bercermin di kehidupan diri kita sendiri tentang kesetiaan. Sudahkah kita menjadi orang Kristen, anaknya Tuhan Yesus, yang setia hidup di dalam nilai-nilai kekristenan? Sudahkah waktu yang kita habisin, yang kita jalani, yang kita punya, kita manage, kita hidupi, kelola, dan kita yakin percaya bahwa banyak waktu itu benar-benar dipersembahkan bagi Tuhan? Atau jangan-jangan banyak waktu yang sebenarnya kita tahu tanpa terasa, bahkan kita udah mulai unaware bahwa kita ada di penghujung tahun, karena ternyata hidup kita lebih banyak banget habis karena cinta daging, cinta keduniawian, sehingga kita udah juga sulit untuk merasakan apa arti kata ada di dalam hadirat Tuhan. Hati-hati, nggak berasa, tapi seringkali itu bicara tentang kesetiaan. Tuhan nggak cari yang sempurna, Tuhan cari yang baik dan setia. Mazmur 101 ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Apakah kita setia? Daniel adalah sosok yang setia. Saya berdoa tidak ada kata terlambat. Maka di ibadah online Sunday Service ini, fokuskan hati segenap pikiranmu untuk tetap setia beribadah sampai ibadah online ini benar-benar selesai. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, di dalam setiap ibadah ada berkat yang tersedia. Mungkin Anda nggak bisa onsite, karena saya tetap mengundang dan mengajak saudara untuk ayo ibadah jangan online, tapi onsite. Kecuali hidup Anda, keadaan Anda secara emergency
membuat Anda tidak bisa ke gereja. Tapi ibadah hari Minggu untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga seiman. I'm telling you, it's a excellent, it's a wonderful, itu bagus sekali. Hati-hati, jangan pilih online karena Anda malas ke gereja. Anda rugi sendiri karena pada akhirnya saya cuma bisa bilang begini, jangan merubah apa yang Tuhan udah tetapkan sebagai hari Sabat, hari untuk beristirahat, untuk bisa beribadah. Nggak lama, tapi mungkin kita udah mulai nggak setia. Karena kita bilang kita punya teman baru, gaya hidup baru, hobi baru. Dan kita mulai menyepelekan ibadah. Hati-hati, jangan mempermainkan Tuhan. Tapi belajarlah seperti Daniel. Dia unggul, dia hebat, dipercaya, punya banyak kesempatan, dan keberhasilan menyertai hidupnya. Karena yang pertama, dia setia. Yang kedua yang dimiliki Daniel adalah dia punya ketetapan hati. Prinsip. Itu prinsip. Of course kita bisa online. Of course. Ya kalau memang keadaan membuat kita nggak bisa ke gereja atau keluar rumah. Gimana ketetapan hatimu? Seringkali kita mau memaksa, bahkan seakan-akan memaksa untuk Tuhan menjawab doa, memberikan mujizat oleh karena tantangan, pergumulan, kesusahan yang kita hadapi. Tapi seringkali kita yang nggak punya ketetapan, prinsip, disiplin untuk hidup tekun di dalam keinginan Tuhan. Daniel 1 ayat 8 kita bilang apa? Daniel berketetapan, dari situ aja kita udah bisa lihat, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja walaupun dia punya opportunity, walaupun dia bagian dari hidangan, duduk bersama dengan raja di hidangan meja raja, disediakan buat dia. Of course dia bisa nikmati, tetapi dia pilih untuk tidak menikmati santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nggak main-main. Soal makanan aja dia perhatiin. Padahal of course buat kita secara alami orang normal lah. Kalau ada makanan enak siapa yang nggak mau sih? No, tapi Daniel apa yang kita bisa belajar lagi nih? Dia nggak jalanin hidup hari-harinya sembrono. Bahkan dalam hal-hal yang terbiasanya kelihatannya cuma sepele, rutin, terjadwal. Tapi dia curated. Dia tetap punya prinsip mengkurasi segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan dirinya sendiri. Nah ini penting. Nggak sembarangan. Karena kita harus sadar. Segala sesuatu yang bisa berkaitan langsung dengan diri kita itu membuat otomatis berkaitan langsung dengan Tuhan. Gampangnya begitu. So kalau kita udah terbiasa dalam daging, dalam dosa, hidup dalam manipulasi, kemunafikan, bahkan kejahatan, kita lupa karena kita pikir hidup kita diri kita punya. Tapi Daniel nggak di situ. Daniel sadar bahwa apapun yang akan berkaitan dengan hidupnya secara langsung itu akan berkaitan langsung dengan Tuhan karena dia tahu ada Tuhan di dalam dirinya. So dia hati-hati, dia nggak mau sembarangan. Makanya beberapa hal yang kita bisa belajar dari Daniel tentang ketetapan hati yang dia punya. Yang pertama adalah ketetapan hati yang dia punya adalah ketetapan hati terhadap mulut. Mulut tuh kecil, salah satu organ tubuh dari sekian banyak organ tubuh yang lainnya. Tetapi perhatikan, dari mulut ada sesuatu bisa masuk, dari mulut ada sesuatu bisa keluar. Mulut adalah awal, yang utama, gerbang, gate, yang penting, yang gak boleh disepelekan, tapi perlu dijaga, di guard. Dan Daniel punya ketetapan hati terhadap mulut, sehingga dia gak mau membiarkan apa yang ada di dalamnya. Karena dia itu justru dikagumi, dia become wonderful, luar biasa, dia become unggul, karena dia punya hati yang luar biasa, roh, inner spirit, dan dia mau jaga itu, dia gak mau najiskan. Selain mulut, ketetapan hati terhadap mulut, apa yang dia punya? Ketetapan hati terhadap mata. Ayub 31 ayat 1 aja bilang begini kan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku, kata Ayub nih, memperhatikan anak darah. Mata juga diperhatikan. Ini bicara sesuatu yang apa sih? Yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita yang seringkali bisa membuat kita nggak setia. Sederhananya, jatuh dalam dosa. Karena kita nggak punya ketetapan hati.
Di mana? Di mulut dan di mata. Apalagi kita semua hidup di zaman informasi, sosmed, platform sosial media, internet, digital, foto, gambar. Tiap detik mengupload ribuan, ratusan ribu, jutaan foto. Every minute. Dan nggak mudah untuk kita bisa memilah. Karena why? Karena hidup kita, tangan kita, dan menjadi gaya hidup kita. We always connect to internet. We always connect to social media. Itulah kenapa seringkali kita harus dibantu untuk sadar bahwa berpuasa itu baik. Berhenti sejenak, beristirahat terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan hidup kita tuh baik. Supaya apa? Supaya kita bisa refresh, kita bisa evaluasi lagi. Ketetapan hati terhadap apa? Selanjutnya telinga. Yes. Banyak informasi yang kita dengar, kita harus segera bisa hapus, kita harus bisa segera pilah, hilangkan yang tidak berguna. Why? Supaya hanya kebenaran, hanya hal-hal yang baik, yang patut, yang bisa membantu diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya hidup kita mencapai sesuatu yang bukan hanya menurut gambaran kita, tapi mencapai sesuatu yang memang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Become an excellent. Menjadi kehidupan yang baik, yang bagus sekali. Dan selanjutnya, Daniel punya ketetapan hati untuk menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, nggak asing dong. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kain membunuh adiknya Habel. Ingat dong, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Itu semua karena apa sih? Karena iri hati. Inner spirit pneumanya gak sehat. Tapi Daniel berjuang, berusaha sungguh-sungguh. Gereja FLC, jangan hidup menjadi orang yang irian. Jangan hidup menjadi orang yang gak pernah puas sampai gak bisa bersyukur karena gak bisa mengelola menjaga hati, menjaga mata, menjaga telinga, karena kita gak punya ketetapan hati. Itulah kenapa Daniel 1 ayat 20 berkata, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Ditanyakan raja kepada mereka, didapati itu mereka semua termasuk Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bukan karena diri mereka, tapi karena Tuhan di dalam mereka. Tapi mereka mengambil peran, mereka mengambil tanggung jawab untuk bukan hanya percaya karena mereka setia, tapi mereka ngerti hidup ini ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan juga. Selain kita berumah tangga, kita cari pacar, kita pelayanan, bekerja, punya hobi. Jangan lupa, lakukan hal-hal yang penting ini. Punya ketetapan hati untuk mulut, mata, telinga, dan ketetapan hati buat diri sendiri. Supaya apa? Kagak goyah, kagak bimbang. Ada confident. Nah, kalau udah ada confident, then you can do your best. Pasti orang yang confident gak setengah-setengah. Orang yang confident punya keberanian, berani mencoba, berani berusaha, berani melakukan. Karena dia tahu waktu ini semua punya Tuhan. Semua manusia gak sempurna, tapi waktu dia bekerja berusaha yang terbaik, dia tahu Tuhan tidak tinggalkan Immanuel beserta dengan dia. Dan hasilnya Tuhan gak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah memberikan sesuatu bagi kita semua. Dan rancangan yang terbaik itulah yang dia janjikan buat kita. Yang ketiga terakhir hari ini, kita bisa belajar dari Daniel. Ini penting banget, memiliki kehidupan doa. Sekali lagi, memiliki kehidupan doa. Doa itu nafas. Orang Kristen itu berdoa. Orang Kristen nggak mungkin nggak berdoa. Orang Kristen itu suka berdoa. Orang Kristen itu justru semangatnya itu muncul, hadir kuasa api roh itu di dalam doa. Waktu berdoa,
Berdoa dan berdoa. Kalau Anda lagi sakit, Anda lagi kecewa, Anda lagi nggak suka, lagi bingung, lagi takut dimanapun Anda berada. Saya tahu, saya percaya kita punya pengalaman banyak hal. Tapi kalau Anda mungkin merasa lagi terdesak, Anda merasa terhimpit, hidup Anda nggak nyaman banget, Anda mungkin ada mau teriak because Anda depresi dan stres. Dengar baik, ada satu perbuatan simple, sederhana, gampang banget yang Anda bisa lakukan. Berdoa. Dimanapun Anda berada. It's okay. Bisa tutup mata dikit doang kok bentar. Then you pray. Pray to God. Berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan mendengar. Dan Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mengasihi keluargamu. Tuhan mengasihi keadaanmu sekarang. Ya terserah apapun yang lagi engkau alami. Apapun yang telah engkau buat. Hidupmu, keluargamu milik Tuhan. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Jika engkau percaya hari ini Tuhan bersamamu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau mengalami sesuatu hari ini di hidupmu. Dan Tuhan bekerja dengan cara, waktu, dan karyanya. Engkau hanya perlu setia. Hidup dalam ketetapan hati. Ketetapan yang kau terus boleh belajar seperti Daniel. Maka engkau akan melihat hidupmu ada harapan. Hidupmu dalam tujuan. Dan engkau tidak berhenti. Daniel 6 ayat 11, Alkitab bilang, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ingat dong waktu dia dapat ancaman, bakal dihukum. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki persekutuan. Dia bergaul, dia mengenal, wah wonderful. Dia mengenal Tuhan, dia bergaul akrab. Gereja FLC, saya belajar dan Anda akan terus belajar. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan ini. Membangun rasa percaya, kekuatan, keyakinan. Hari demi hari kita hidupi. Selain kita terus belajar, bergaul akrab dengan Tuhan. Beribadah, bersekutu, berdoa sungguh-sungguh. Itu yang terjadi. Di Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya dahsyat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena aku ternyata tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku gak melakukan kejahatan, jangan main-main. Doa melepaskanmu, membebaskanmu dari kutuk, rencana jahat, sakit penyakit. Dari semua yang engkau anggap gak baik. Doa membuat engkau berproses memahami dan mengerti bahwa segala sesuatu yang lagi terjadi, tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Justru kita itu mengalami proses karena mau didewasakan, dinasehati, diasah, ditegur. Kita mungkin bebal, sok tahu, songong, sok pinter. Kita mungkin gak lagi hidup dalam belas kasih, dalam kerendahan hati. Tuhan tahu dah caranya, proses hidupmu. Termasuk Tuhan tahu cara proses hidup saya. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan, kalau engkau setia bersamaku, hidupmu pasti excellent. Hidupmu bagus sekali. Keluargamu bagus sekali. Kesehatanmu bagus sekali. Pekerjaanmu, hobimu, apa saja yang kau kerjakan itu bagus sekali. Kenapa? Hidupmu disukain. Hidupmu dikagumin, dikangenin. Hidupmu tuh memberi dampak, itu dahsyat. Makanya Daniel 12 ayat 3 kata apa? Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Belajar hidup karakter seperti Daniel. Kita bisa melakukannya. Karena hari ini dimanapun kita berada. Dosa kita diampuni. Hidup kita dipulihkan. Hidup kita dikuduskan, disucikan. Semua yang lemah diproses, diganti di kehidupan kita. Yang gak bagus, gak benar, diangkat, kita dilepaskan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita juga sebentar lagi sama-sama akan masuk dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda juga sudah menyiapkan di setiap minggu pertama awal bulan roti dan minuman untuk kita sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Waktu dan tempat saya persilakan. Sukacita
ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari saudara, sambil mempersiapkan hatimu, sama-sama katakan. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Puji Tuhan, saya percaya kita telah memiliki setiap roti, makanan atau roti kecil di tangan kita. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, angkat setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Yes, ambil momen waktu yang baik saat ini. Ini kita bukan sembarangan menggunakan waktu ini karena kita tahu pengorbanannya sempurna. Di atas kayu salib, dunia sudah dikalahkan dan dia berkata, sudah selesai. Yes, yang terbaik dia berikan. Sehingga hari ini kita bisa hidup karena kita hidup oleh kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya dimanapun Anda berada, yang lama sudah berlalu, Anda hidupmu menjadi ciptaan yang baru. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Yes, terima dengan iman dimanapun Anda berada, mengucap syukur. Dan saat ini makanlah dengan penuh hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Makan dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama saat ini angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Waktu engkau mengangkat cawan ini, berbahagialah, bukan cawan yang biasa saat ini. Sebab hanya oleh bilur darah Yesus, hidup kita disucikan, dikuduskan, kita dibersihkan. Yes, dalam nama Yesus hari ini, 6 November 2022, dimanapun Anda berada, dosa-dosa kita sudah diampuni. Sejauh timur dari barat, Tuhan buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Maka kita punya kesempatan lembaran baru, hidup sebagai ciptaan yang baru, jalan yang terbaik, hidup excellent,
hidup yang disukai, dikagumi, beri dampak yang hebat. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi Tuhan hidup di dalam. Firman Tuhan berkata demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan minumlah, haleluya. Ambil waktu bersyukur. Ambil waktu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, dimanapun Anda berada, please mengucap syukur. Say thank you. Say terima kasih sama Tuhan. Ucapkan terima kasih. Belajar berterima kasih. Dimanapun Anda berada, yes, ingat kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada karena Tuhan. Sebabnya, yuk sama-sama persembahkan hidup kita. Bukan untuk jadi batu sandungan. Persembahkan hidup kita. Menjadi anak-anak yang baik. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Kita bertumbuh dewasa. Kita berkembang, belajar. Dan kita mau dong di penghujung tahun ini. Seluruh kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa lakukan sebagaimana Daniel melakukan. Menghidupi kehidupannya. Maka saya percaya akan ada banyak orang. Mulai dari keluargamu sendiri. Terkagum akan engkau. Keluargamu semakin mengasihi, semakin kagum, senang karena ada sesuatu yang baik, yang excellent, yang bagus sekali. Itu hadir, terlahir dari perbuatan-perbuatan di kehidupan kita. Mungkin sepele, mungkin perbuatan-perbuatan yang selama ini gak muncul, gak kita perbuatan, kita mulai belajar untuk hidup menjadi seperti Kristus. Belajar bukan untuk dilayani, tapi mulai belajar untuk melayani. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk telah Anda semua beribadah hari ini di online Sunday Service Forward Living Church. Saya berdoa biar Anda bertumbuh hidup menjadi seorang pribadi, anak Tuhan, keluarga di dalam Tuhan yang baik dan benar. Dan hidup Anda tidak berhenti mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai gembala saya mau mengucapkan terima kasih untuk setiap minggu pertama dari awal bulan dalam pengorbanan, persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, diakonia atau juga buah sulung yang Anda berikan. Anda memberi kepada Tuhan, tidak menjadi miskin. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan curiga-curiga yang aneh, yang gak benar. Karena waktu Anda memberi, Anda yang diberkati oleh Tuhan. Waktu Anda menabur, Anda disiplin, Anda berani. Hidup Anda, masa depan Anda, perbuatan-perbuatan Anda mulai sekarang. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan takut, tapi ikut giat mendukung bersama. Bangun gereja ini. Supaya lewat gereja ini ada banyak kehidupan. Bisa memakai gereja ini untuk melatih diri mereka. Mendewasakan hidup keluarga mereka. Untuk hidup semakin patuh, berkenan. Dan hidup yang excellent. Hidup yang bagus sekali dan benar. Seperti apa yang Daniel telah hidupi. So, terima kasih telah berkontribusi. Saya menganjurkan, saya mengajak, beri lagi. Jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan. Jangan terjebak oleh segala macam bentuk kedagingan. Tapi justru kelola yang Tuhan percaya. Dalam roh takut akan Tuhan. Supaya kita gak pembohong, kita bukan pencuri. Tapi kita pengelola yang baik. Good stewardship, dipercaya. Dilipat gandakan. Karena Tuhan tahu Anda bisa dipercaya. Anda bisa diandalkan. Karena perbuatan-perbuatan kita membuat kagum Tuhan, membuat kagum sesama. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat hari Minggu, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Stay healthy. God bless you.